Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika dikonsumsi tanpa dosis, ia dapat mempengaruhi sistem saraf yang dapat mengubah kesadaran, perasaan, dan perilaku manusia. Dalam praktiknya, narkoba tidak hadir sebagai zat semata. Ia hadir dengan janji ketenangan, janji lupa, dan janji bisa lepas dari beban hidup. Ketergantungan pada narkoba juga membawa dampak psikososial. Relasi dengan keluarga merenggang, kepercayaan sosial memudar, dan juga dia akan teralienasi dari lingkungannya. Nah, stigma ini akan membawa dirinya pada rasa malu, sehingga dia akan hidup dalam kesepian. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba menurut Dr. Graham Brain itu ada 9. Yang pertama, pembuktian terhadap diri sendiri. Yang kedua, menentang otoritas orang tua. Yang ketiga, penyaluran seksual. Kemudian yang keempat, mencari pengalaman emosi. Yang kelima, perencanaan makna hidup. Yang keenam, pengangguran. Yang ketujuh, dari solidaritas kelompok. Yang kedelapan, coba-coba. Dan yang kesembilan adalah ketergantungan akibat penggunaan resep medis yang berlebihan. Nah, apa saja sih multi aspek dalam penyalahgunaan narkoba? Yang pertama adalah aspek biologis. Aspek ini menekankan pada proses secara medis. Yang kedua ada aspek psikis. Aspek ini dapat dilakukan dengan terapi konseling pribadi. Yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, ini membutuhkan terapi konseling sosial. Dan yang terakhir adalah aspek religius, di mana aspek ini menekankan pada terapi spiritual. Dari berbagai aspek tersebut, Abah Anom telah melakukan teknik penyembuhan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan holistik, yaitu metode Inabah di Pondok Remaja Inabah yang berada di bawah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya sejak 1972. Nah, hingga saat ini lebih dari 1.000 pasien yang telah disembuhkan dari metode tersebut. Metode proses terapi zikir di pesantren Inabah ini diawali dengan rangkaian proses sebagai rehabilitasi berbasis zikir. Yang pertama ada diagnosis, yang kedua mandi taubat, yang ketiga adalah menghadap mursyid talqin atau wali talqin untuk dibaiat. Yang keempat adalah mengikuti silabus Abah Anom dalam keseharian. Zikir adalah menyebut nama Allah dalam kesehariannya yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, hal seperti ini mencakup tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, takbir, dan juga halaqah. Nah, di pesantren Suryalaya, metode zikir ini berlandaskan pada metode zikir Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu zikir jahar atau keras dan zikir khafi atau sembunyi. Nah, menurut Cucu Setiawan, dampak terapi zikir bagi klien penyalahgunaan narkoba di Pondok Inabah itu ada 6. Yang pertama, hati menjadi lebih tentram dan damai. Yang kedua, pergaulan klien menjadi baik. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran diri. Keempat, jiwa menjadi lebih tenang. Kelima, menumbuhkan kepekaan sosial. Dan yang terakhir, lega dengan perasaannya. Praktik terapi ini dilakukan melalui riyadhah harian, seperti sholat, puasa, mandi, dan juga zikir. Yang kedua, riyadhah mingguan, yaitu melalui khataman. Dan yang terakhir yaitu riyadhah bulanan, yaitu melalui manakib. Nah, pada akhirnya, narkoba hanyalah jalan singkat untuk melupakan luka. Ia mematikan rasa demi ketenangan jiwa. Dengan sunyi, zikir, dan disiplin jiwa rasa, terapi zikir dapat mengajak manusia pulang, bukan lari dari realitas, melainkan untuk menjalaninya dengan makna, kesadaran, dan juga harapan.